Belum laku juga. Belum Pak Yadi. Mendingan juga lo bantuin kita betulin got, kerja bakti. Aduh, mana nggak bisa Cup. Soalnya mobil aneh ada yang minat. Ini orangnya Cup. Aneh yakin dia mau beli. Bang, bilang iklannya mesinnya mulus. Malah ngadat. Bilang bodinya bagus. Ngatanya keropos. Itu kan mesin Pak. Tapi yang lebih penting, jendelanya masih bisa naik turun dengan mulus Pak. Nih. Tuh. Tuh. Ini nggak Pak? Mulus kan Pak? Buang-buang waktu gua aja. Mana gua datang jauh-jauh dari Pasar Baru. Cuma ngeliat besi tua doang. Ini bukan tua Pak. Selain itu terawat. Tuh, baca spionnya aja masih jernih. Nggak jadi beli deh. Iklan sama omongan ente, gombal. Makanya lu kalau jual mobil yang bisa jalan, bukan yang ditarik pakai onta. Kita berdua ngapain sih di sini? Gacokin aneh aja bisanya. Kita berdua lagi nungguin truknya si Yanto. Bukan grecokin kamu. Itu truknya tuh. Gimana It? Mau ikutan gak? Enggak. Aneh nunggu laku dulu mobil aneh. Cuma mendingan jual bantuin kita ngangkutin itu barang-barang daripada lu jualan di mobil kagak bakalan laku. Emangnya kenapa Cup? Noh, lu lihat noh. Rp100.000, Mia? Iya, Pak. Gue bayar 20.000 aja ya, boleh kan? Nggak apa-apa deh. Tapi ntar kalau udah punya duit, bayar sisanya ya. Iya. Ngapain lu, Min? Ini mak, si Mila disuruh minta sumbangan sama Pak RT. Iya, Mak. Buat benerin selokan depan rumah kita, Mak. Habis kalau selokannya rusak kan ntar banyak sampahnya. Bener, Mak. Kalau selokannya banyak sampahnya, berarti kan ntar airnya penuh. Terus kalau airnya penuh, ntar kan airnya keluar. Terus Banjir. Kamu udah tahu. Ya, Mila disuruh narikin iuran sama semua warga. Wih, ya bagus itu. berarti nggak apa-apa dong, Mak, kalau kita nyumbang ya, Mak. Iya. Tapi ntar kalau rumah gue udah kebanjiran. Udah siap kan? Tunggu Pak. Ada apa lagi sih Pak Yadi? Cup, ayo naik Cup. Oh iya. Cup. Nah, bertiga aja juga bisa kan? Gue mau ngojek. Loh, kok nggak ngikut Cup? Mau ngojek teh Ucup. Ya, nggak apa-apa kan, Teh. Soalnya saya banyak kerjaan nih. Ya nggak apa-apa sih. Makasih ya, Teh. Oh iya Cup, surat pengantar lu buat ngurus kakak nggak buru-buru kan? Kalau bisa sih besok, Teh. Nggak bisa Cup, saya juga banyak kerjaan. Semua warga di sini udah pada nyumbang nih. Udah, Mak. Berarti duitnya udah banyak dong. Kenapa jadi lu yang disuruh mengutin duitnya? Mak, si Mila kan bendahara. Lagian kalau misalnya emak yang mungutin, pasti warga di sini kagak Kagak apa-apa. Maksud lu warga di sini udah kagak ada yang percaya lagi sama gue. Gitu. Ye. Iya, syukur deh kalau mau udah sadar.
Pak Yanto emang baik Pak Yadi. Udah mau minjemin truknya buat ngangkut bahan bangunan buat perbaikan selokan RT kita. Ya namanya juga kerja bakti se-RT It. Tapi kalau si Indun tanya, jangan bilang saya lagi di mana. Emangnya Pak Yanto mau ngerjain selokan RT lain? Si Yanto bukan mau ngerjain selokan RT lain It, tapi dia mau ngerjain si Eti. Pak Yanto nggak pernah kehabisan akal. Iya, nggak kayak si Ucup, alasannya nggak kreatif. Bilangnya mau ngojek. Nih, tanya dulu sama jagonya kalau cari alasan. Yanto. Gimana Cup? Kok, Ya. kita mau ngambil pesanannya Pak RT. Oh ya, ini 2 kalendernya. Iya, makasih kok. Ya. Ya, kalau cuma segini aja ngapain kita bawa truk Pak Yanto sih? Lagian ngapain pakai perlu bantuan tenaga gue? Kok, Ya. emangnya nggak ada lagi? Dia udah RT3 kan? Bukan, RT 5. Oh, kalau buat RT5 bukan yang ini. Oh. Semua udah disiapin. Yang itu. Mak, kalau kerja bakti nggak ada yang bisa diobjekin. Tuh kan, Mak. Teh, kita semua udah sama-sama tahu di mana ada proyek, di situ tempatnya ngobjek. Ngobjek dari mana sih, Mak? Bahan bangunannya aja kita beli sendiri. Nah lu kalau kagak bisa ngobjek, jangan bikin proyek. Tapi nggak semua proyek bisa bikin ngobjek, Mak. Karena ini adalah kepentingan umum. Nah itu makanya gue tanya sama lu. Apa yang dimaksud, Mak? Kepentingan umum itu artinya kepentingan yang punya proyek. Oh siang, emang nggak ada kuli buat angkut nih batu? Masa kita yang harus ngangkut batunya sendiri? Kebetulan anak buah gua semua lagi antar barang. Tukang angkut gua cuma tinggal 1. Ya tolong deh kok, kita lagi buru-buru nih. Din! Din! Aneh. Emangnya ada apa sih antara Mak sama Pak RT? Ini Pok, Emak marah sama Pak RT. Marah emangnya? Kenapa marah? Nggak tahu tuh, Oneng juga heran. Masa gara-gara bedak, Emak sama Pak RT ribut. Iya. Mak, masa sih Mak sama Pak RT itu ribut gara-gara bedak? Siapa yang bilang gua ribut gara-gara bedak? Tuh, Ya, Emak orang Oneng denger sendiri. Emak kan ngomongin soal make up, mau minta make up dari Pak RT, tapi Emak nggak dibagi, ya kan? Gue bukan ngomong soal make up, tapi mark up. Kok gimana sih? Orang udah tua gitu disuruh kerja. Ya, dia mau sendiri. Dia pensiunan. Tapi nggak dapat tunjangan. Jadi terpaksa. Lagian, you kan udah bawa kuli sendiri. Siapa kok? Tuh. Ngangkutin batu ke truk, kerjaan berat nih, Cup. Iya, batu segini sih bisa seharian ngangkutin nih. Di sini diperlukan kerjasama. Kamu pegang. Terus dari sini saya kasih ke Pak Yadi kasih ke Pak Yanto. Oh, nggak usah. Kamu langsung lempar aja ke truk. Gitu. Oh iya, benar juga ya. Oke. It, kamu utang 3 ya? Hush, 4. Enggak ada, giliran gue nih. Ya, Pak itu nggak boleh utang ya. kalau minta bagian markup, berarti
emak juga ikut terlibat dong dalam korupsi. Siapa bilang gue terlibat korupsi? Buktinya, emak minta bagian markup. Ya gue memang minta bagian, tapi cuma ngetes doang. Gue mau tahu si RT bersih apa kagak. Oh gitu toh, Mak. Emangnya Mak bisa ngebuktiin kalau Pak RT kita itu korup? Ya soal ngebuktiin sih gue memang belum bisa. Tapi nih, feeling gue pasti ada sesuatu. Iya. No. Masa sih, Mak? Emak bisa menuduh orang pakai piling? Bisa, Po Indun. Nih, emak kalau soal duit, pilingnya tajam. Malam aja tuh, Oneng kan mau nyimpen duit di lemari kan. Terus tiba-tiba emak dateng, Mak ya. Terus nyari duit itu di lemari. Ih, untung Oneng kagak jadi naruh duit di lemari. Emak nggak tahu kan kalau duitnya udah Oneng pindahin? Ya, berarti kadang-kadang Oneng lebih pintar dari emak. Iya emang pintar nih. Makasih ya, Mak ya. Sekarang di mana duitnya lu simpen sampai lu bisa ngebodohin emak. Tenang aja. Nih ya. Tuh emak udah lihat. Ya, emang Oneng nggak naruh di sini. Di mana? Cepetan. Sulap nggak nyangka kan? Nggak nyangka. Makasih ya. No. Kesep nih, It. Gak licin. Ya sagunya dong Pak Yadi mana? Nih sakunya nih. Cup, ente kenapa sih? Tega banget sih, masa gue kerja sendirian? Ya, kamu jangan prasangka buruk dulu, Cup. Kita kan lagi ngaso. Enak banget kerja belum ngaso. Begini deh, biar kerja lebih efektif, kita kerja secara tim. Betul. Nah, di dalam tim, semua orang punya tugas masing-masing. Itu namanya teamwork. Maksudnya apa sih? Ya, maksudnya gini, supaya nggak berantakan, satu sama lain jangan ikut campur dengan kerjaan orang lain. Betul. Setuju. Nah, Contohnya kayak gimana? ya contohnya gini, misalkan kita naik truknya Pak Yanto. Pak Yanto pegang setir, Said pegang perseneling, saya injek gas, kamu injek rem. Hah, gimana tuh, apa nggak celaka? Bener, Cup. Iya bener juga sih. Ya terus jadinya gimana nih sekarang? Ya begini aja, kamu angkutin batu ke dalam truk sendiri, kita semua nggak ikut campur. Bener, Cup. Bener. Jamu nih mas. Enggak mbak. Bener, si masnya orang nyesel. Iki loh mas, enek jamu sehat pria, tolak angin, pegelinu. Yang langsung itu juga ada loh. Enggak, kita pada sibuk nih ah. Aduh, item. Ente mau ditonjok ah? Sorry, gue nggak sengaja. Pak Yanto nggak ada, kemana nih? Mas jamunya. Sonoan dikit. Pelan-pelan item. Ayo Pak Yanto, kita pulang. Beres Bang Said. Si Pak Yanto. Ya, kelihatannya ban belakang sebelah kirinya selip. Coba kamu lihat. Cup, kamu bisa lihat gak? Gimana mau ngeliat, ini aja udah sempit.
Ah, kita dorong aja yuk. Udah. Yang badannya gede di tengah. Pak Yadi, cepetan. Satu. Terus Pak Yanto. Gas, Pak Yanto, gas. Terus. Ya, terus gas, Pak. Ya. Bapak, stop. Gimana? Masih nggak bisa jalan juga Pak Yanto. Wah, kalau begitu hanya ada satu jalan. Caranya? Batu kalinya kita turuni lagi. Juga. Kelar deh Pak Yanto. Iya deh. Kok loyo? Minum jamu dulu, Mas, biar tambah semangat. Betul Bang Cuk. Sebelum batu kalinya dan pasir dinaikkan, kita mendingan minum jamu dulu. Kayaknya saya nggak kuat lagi nih. Makanya, Mas, jamunya diminum dulu. Gemes sih kowe. Cup, kamu baru angkat batu gitu aja udah loyo. Dulu aku pernah loh, angkat batu itu 10 kali lebih besar. Wah, masa sih Pak Yadi? Iya. Waktu itu aku masih kerja di kontraktor bangunan. Waktu itu belum ada alat canggih kayak gini nih. Jadi terpaksa saya ke Lampung. Ngapain? Gimana lagi, Cup? Aku dapetin gajah kalau bukan di Lampung. Maksud Pak Yadi nyuruh gajah-gajah itu ngangkutin batu. Seharusnya. Ketika gajah-gajah itu saya bawa ke Yogyakarta, dia malah mogok nggak mau kerja, Cup. Kenapa? Upahnya kurang. Bukan, kayak ketipu. Pak Yadi bisa kena tipu juga. Maksud Pak Yadi mesen gajah tapi dikasihnya onta gitu. Hitam. Bukan. Gajah beneran. Cuma gajah-gajah itu mulai manja loh. Soalnya mereka kasih main bola di Lampung. Jadi disuruh kerja nggak mau. Kalau jamu ini, khasiatnya apa? Badan Mas jadi lebih seger dan bertenaga. Ah, masa? Kalau nggak percaya, aja. Pak Yadi, terus tuh gajah diapain? Ya semuanya saya suruh pulang. Sendiri? Tega banget sih. Masa tuh gajah disuruh pulang sendiri ke Lampung? Yang enggak. Mereka saya kasih ongkos untuk naik bis. Lah terus batunya gimana nih? Saya angkut sendiri jadinya. Untung waktunya kekejar. Saya kerjakan proyek itu 1 bulan lamanya. Emangnya Pak Yadi ngerjain proyek apaan? Candi Borobudur. Minum jamu yuk. Pak Yanto sama Mbok jamunya kemana nih? Pak Yanto! Mbak. Pak Yanto! Loh, kok sudah dinaikkan lagi batu sama pasirnya? Ya udah beres Pak Yanto, emangnya kenapa? Seharusnya truknya dipindahin dulu. Astagfirullah. Cukup. Panas. Abis ini lo ngebersihin got yang di ujung. Ini kan saya lagi kerja, kenapa bukan Pak Jajang aja sih? Gue udah ngomong sama Pak RT. Gue udah dapat dispensasi dari Pak RT. Kalau gue nggak boleh kerja yang berat-berat. Tuh. Emangnya Pak Jajang kenapa? Soalnya gigi gue hilang atu. Urusan apa sih? Pinjam ini dong, Arif.
Hey! Lulu semua pada kelaparan kan? Nih, kita bawa makanan nih. Emang lagi lapar kita, Po. Tahu aja ya. Iya. Ini makanannya. Iya. Heran. Waduh. Perasaan tadi lagi kerja, orangnya dikit. Pas ada makanan orangnya jadi banyak. Gratis, Po. Minumannya di sini. Poin Dun, esnya dong. Ya, iya Bang Said. Tunggu. Ngapain, Po? Ini es bukan buat minum, tapi buat nyegerin badannya Bang Suci. Yang banyak nih. Bang Said. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa batu kali sama pasirnya cukup? Cukup, Pak. Semennya? Ya cukup juga. Bapak ini siapa sih? Saya pemilik tanah yang berbatasan dengan kampung kalian. Oh, yang selokannya jadi satu sama kampung kita. Betul. Tanah saya sering kebanjiran gara-gara selokan ini kurang besar. Ya, Bapak ikut bantuin juga dong. Tapi saya kan juga ikut membantu. Semua bahan material ini saya yang nyumbang. Pak Yadi punya saudara yang ikut bangun Candi Borobudur. Kamu jangan menghina saya. Ya, ini semua material dari hasil iuran warga. Iya, Pak. Iuran, Pak. Oh, itu tidak benar ya. Semua bahan ini saya yang nyumbang, gratis. Loh, pada ngapain nih? Kok malah ngobrol? Nggak kerja. Nggak kerja. Semua omongannya Pak John itu nggak benar. Dia cuma mau jatuhin saya. Tapi buktinya anak buah Pak RT kan yang menguti iuran. Wah, saya tidak merasa menyuruh. Loh, piye toh? Dan saya tidak bertanggung jawab atas semua perbuatan anak buah saya. Makin runyam aja, kayak kasus KPU. Emangnya siapa yang menguti iuran ke warga? Milah Pak RT. Amat sih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana? Dia dapat gak? Semuanya udah dibayar tuh sama Pak John, lunas. Kenapa jadi Mila yang dituduh sih? Kan memangnya begitu kan kenyataannya. Tapi kan Mila cuma ngikutin perintah Pak RT yang disampaikan sama Bang Said. Bener, Ani dapat pesan dari Pak RT buat Mila, buat narikin iuran warga. Gimana Pak RT? Emang bener, si Mila itu cuman ngikutin perintah dari Pak RT. Kalau memang saya merintah Mila, mana surat perintahnya? Ih, itu kan perintahnya secara lisan. Waduh, jadi runyam nih. Tapi kan duitnya udah titipin Pak Jajang buat Pak RT. Tapi saya kan nggak pegang duitnya. Jadi saya kan bersih. Nah, kalau mau tahu, mendingan tanya aja langsung sama emak. Apa-apaan sih? Emak kan yang mau ngobjekin proyek kerja bakti ini. Lu jangan sembarangan dulu. Betul. Pasti emak nih biang keroknya. Kalau nggak percaya, tanya aja sama Pak Oneng. Waktu emak sama Pak Oneng ngomongin masalah make up, ya kan, Pak Oneng? Bukannya make up, kata emak, make up, ya kan mak? Udah, Teh. Lu jangan ngeles melulu lo, kayak daun sentek. Apa perlu gue laporin ke polisi ya? Tapi saya nggak mau ngaku perbuatan yang saya nggak lakukan, Mak.
Pak RT tuh memang nggak secara langsung nyuruh Mila, tapi melalui Bang Said. Ya, tapi kan sama aja gitu loh, Pak. Tapi buktinya mana? Mana buktinya? Ih, gimana sih Bang Said nih ya? Sudahlah, kalian semua ini udah terpengaruh. Semua itu nggak benar. Lu ngaku aja deh, Teh. Nih, gua udah punya buktinya nih. Ini bon material yang udah dibayar sama si John dari toko Asyang. Lu yang korup. Tapi kalau saya korup, mana duitnya? Mana, Mak? Pak, tadi Pak Jajang ke rumah, titip amplop duit ini pada Ibu. Tapi saya narik iuran kan untuk keperluan warga di sini. Kalian harus mengerti sebagai RT, tanggung jawabnya besar, bayarannya nggak seberapa. Ya, udah dong Pak RT, nggak usah sedih gitu aja pakai nangis. Hitung-hitung, saya sebagai RT, duit yang saya keluarin lebih besar daripada pendapatan. Belum kalau Pak Lurah datang ke sini, saya harus melayani. Kalau ada warga yang ribut, saya harus ngurusin juga. Terus kalau ada acara-acara RT, saya harus ngeluarin duit buat keamanan. Uang keamanan untuk apa, Pak RT? Ya biar kampung kita nggak rusuh. Emangnya Pak RT ngebayarin preman buat ngaman kampung kita? Tapi gue nggak pernah terima. Bukan buat lu, tapi buat emak. Iya benar. Kalau gitu persoalannya, berarti kita selama ini udah salah sangka sama Pak RT. Ternyata Pak RT ngobjek buat kepentingan kita juga. Gimana kalau kita lupain aja deh masalah ini? Oke, setuju? Iuran itu saya pergunakan buat warga di sini, bukan untuk kepentingan pribadi, apalagi untuk beli barang-barang mewah. Maaf nih, numpang nanya, rumahnya Pak Haji Darmin mana ya? Katanya sih di RT di sini. Kita mau nganterin kulkas pesenannya nih. Berarti kita udah dirugiin sama Pak RT. Tenang, tenang. Tapi emak kan minta bagian juga dari saya. Tunggu, dengar gue. Gue emang minta bagian sama dia, tapi cuman buat pengen tahu doang. Ngerti? Tapi lu juga kan kagak kasih sama gue kan? Gue kagak terima apa-apa, berarti gue bersih. Enggak korup. Pokoknya aku minta duit aku dibalikin. Duitnya sudah dipakai. Iya, mana kembaliin. Mana? Kok emak yang minta? Emak kan nggak nyumbang. Loh, gimana toh? Emak ini nuntut kok malah nggak nyumbang. Gue ngomong ini atas nama lu semua tahu. Kalau gitu aku juga bicara atas nama aku. Berarti emak bicara atas nama lu nggak pakai aku, iya mak? Sudah. Saya mohon tenang. Ini sisa uangnya saya kembalikan dan saya juga mohon maaf kepada semua warga. Ya, kalau Pak RT ngembalikan duitnya dan berjanji nggak akan ngulangin lagi ya aku maafin. Gue mau hitung ya sisanya ada berapa. Capek ya, Mas?
Jamu nih Mas. Dun, udah Dun, pegelnya udah hilang Dun. Buset lah, ntar dulu. Tunggu tanggung Heh, kalau udah ndak mau, ya aja dipaksa. Lagi apa? Mas Iki langgananku. Kue ngerti? Mas Iki ki bojoku. Abang Ucu, mau gorengannya lagi? Kasih ya Pemina ya. Lul nih. Curang tuh. Digaris sih. Maaf Pak Yadi, maaf Bang Said, apa masih ada yang mau gorengannya? Bapak. Sudah Pak, sudah. Pak Yadi. Iya. Tangan kiri kotor. Boleh. Maaf Bang Said, emangnya Bang Ucup nggak kedinginan? Apa-apa, Pok, dia belum pernah ngerasain AC. Ini baru namanya kerja bakti. Ente bener Pak Yadi. Cuma yang ayah khawatirin kalau kerjanya kayak begini, selokannya bakal lama selesainya. Apa-apa, Ik. Nah kan dulu baru ngomong. Kalau selesainya 2-3 hari gimana? Nggak usah dipikirin, seminggu juga nggak apa-apa. Yang penting kerja santai sama makan gratis. Kok kayaknya emak punya bakat juga ya jadi mandor ya? Nah. Maaf Pak Oneng, bukannya saya sentimen, bukan juga saya mau tahu silsilah keluarga Pak Oneng. Tapi maaf, apa Mak punya keturunan kumpeni? Ayo semangat. Jangan loyo begitu. Biar cepat selesai. Emak tega banget sih. Lu boleh pilih. Lu mau pilih masuk Cipinang apa masuk GOT? Makanya besok-besok kalau ada proyek bagi-bagi gue.